Hari ini ku rasa bahagia kumpul saudara saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Oh, ini lagi sembahyang liatin. Liatin si Wabi kan lagi berdoa. Nge-freeze ya? Iya, kayaknya nih. Sebentar. Oke teman-teman, kita menuju panggilan beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan senyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Bentar ya. Kania, yang kedua deh Kania, bukan yang ini. Yang setelah panggilan beribadah. Saya tunggu ya. Sinyalnya lagi jelek. Oh iya, siap. Ya nyanyian jemaatnya kan ya. Ini udah. Nah ya.
Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun Baik, adik-adik dan teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa dan mohon pengampunan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah dalam segala situasi dan kondisi kami. Tuhan, sebelum kami memasuki ibadah kami, Tuhan, tolonglah supaya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami, jauhkan pikiran kami dari hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat, yang menjauhkan kami dari kasih Allah. Tolonglah supaya kami bisa berkonsentrasi, bisa mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, kalau ada dosa yang mungkin saat ini kami belum selesaikan atau yang menjadi kendala dalam kehidupan kami, menjadi batu sandungan dalam kehidupan kami, Tuhan ampunilah. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Engkau. Ampunilah kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak mendengar suara-Mu dan kami lebih memilih untuk melakukan kehendak kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, dan tolonglah kami menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi Engkau. Lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
Lanjut, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Silakan kami yang Surino. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, sekarang kita memasuki ke pemberitaan firman. Silahkan untuk firman Ya. Mbak Desi. Terima kasih Kak Uwi. Kak Uwi. Ya, baik adik-adik semua, selamat sore. Sore. Terima kasih. Nah, adik-adik, sore hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diberi judul dikasihi untuk mengasihi ya. Ini judul pendeknya ya, saya nggak ambil yang ininya. Karena sih agak kesulitan dibuka. Buka sebentar ya, saya mau buka ininya dulu. Nah, firman Tuhan sore hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 21. Ya, silakan kita buka dulu 1 Yohanes 4. Siapkan dulu dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 21. Ayat 7 Mbak Desi sampai 21, maaf. Oh, sorry. Ya, betul. Ayat 7 sampai 21 ya. Kepanjangan kalau dari ayat satunya ya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Lebih panjang lebih baik ya. Lebih banyak lebih baik. Ya, betul ya. Ayat 7 sampai 21. Baik. Sudah disiapkan semua? Kalau sudah, kita akan siapkan hati kita berdoa untuk menyiapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami rindu kalau sebentar kami hendak mendengar firman-Mu,
Kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami. Sekali lagi Tuhan, banyak kendala, banyak hal, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang menolong dan memimpin kami Tuhan. Menolong kami untuk mengerti dan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu. Dan tolonglah supaya apapun yang terucap dari mulutnya itu adalah semata-mata karena kehendak-Mu saja Tuhan. Engkau juga mengurapi setiap kami yang mendengarkan di tempat ini melalui media Zoom Tuhan. Tolonglah supaya walaupun kami tidak berada dalam satu ruangan, tapi kami boleh fokus, kami boleh berkonsentrasi, dan kami boleh mendapatkan jamahan Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebentar, ada gangguan nih. Ya, adik-adik, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar ya. Sebentar. Ini kayaknya ada yang bocor ya suaranya ya. Sebentar ya. Ya, mohon maaf. Mohon maaf tadi ada suara kedengaran ya, ada gangguan. Baik, adik-adik, kita akan bersama-sama membaca dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 ya. Tadi sudah kita siapkan ya semuanya ya. Tapi ini karena kita baca lumayan panjang, tadinya saya pikir apakah bisa kita baca bergantian, tapi mungkin agak sulit ya. Tapi saya boleh minta bantuan, mungkin tidak semua saya yang baca. Di sini ada beberapa orang, boleh nggak saya minta kita gantian ya. Jadi setiap kali ada yang saya minta baca, boleh dibuka dan boleh membaca ya adik-adik ya. Ya, boleh. Boleh dibuka kameranya dan membaca ya. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Nanti saya akan melihat berdasarkan nama yang ada di sini ya. Ya, boleh ya Dede ya. Siap ya. Jadi kita fokus ya membaca semua ya. Baik, saya akan mulai baca dari ayat pertama. Setelah itu saya akan minta Miss May dan kemudian Kak Uwi dan Adisti, nanti saya akan minta ya semua ya. Baik, saya akan mulai. 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Minta tolong Miss May, lanjutkan. Biarin dulu. Baik. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah Allah, satu aja ya? Sorry. Ya, satu aja ya. Kemudian Kak Uwi yang berikutnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Selanjutnya Adisti, minta tolong. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Minta tolong selanjutnya Kania. Kania bisa nggak? Kalau nggak bisa lanjut. Andi bisa bantu baca? Bisa, ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Iya, habis Andi. Jens, minta tolong Jens. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, lanjut.
Kania Yemima. Kania Yemima itu berarti 5 ya. Minta tolong selanjutnya ya. Bisa, Kania? Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ya, yang ke-14 saya minta tolong Nathan. Dan Ayat kami yang telah 14. melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya, yang 15 saya minta tolong Preva. Ayat 15. Wah, kayaknya Preva nggak bisa ini ya. Baik, bisa minta tolong lagi? Ada yang kelewat? Udah ya semua. Baiklah, kalau begitu saya akan bacakan dari 15 sampai 21. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman, sama seperti dia, kita juga ada saya ulangi ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau orang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik, saya panggil adik-adik ya. Maaf, ini saya pakai 2. Ini saya tutup 1 dulu ya, supaya nggak ganggu mungkin ya. Nah, adik-adik, sore hari ini sesuai dengan judul firman Tuhan yang tadi disampaikan, yang diberikan kepada saya, tema yang diberikan kepada saya. Saya buka dulu. Ini kendalanya ya kalau kita kebaktian onsite ya. serba. Nah, judulnya adalah dikasihi untuk mengasihi ya. Nah, adik-adik, kayaknya kalau berbicara tentang kasih, kita sudah kalau dihitung secara ini kayaknya ribuan kali, jutaan kali kita selalu mendengar kasih. Orang Kristen itu adalah kasih, terus ciri khas kekristenan adalah kasih. Terus juga di sini kita diingatkan lagi dikasihi untuk mengasihi. Nah, tapi saya ingin kita balik sedikit aja kita merenungkan ya. Apa sih yang dimaksud dengan kasih? Ya, pasti kita punya jawaban yang beda-beda ya. Mungkin menurut saya kasih itu seperti ini, atau menurut siapa di sini? Menurut Adisti dikasih itu seperti ini, beda lagi. Atau menurut Andi, menurut James, kita punya definisi masing-masing tentang apa kasih menurut kita ya. Nah, adik-adik, ada 4 jenis kasih ya. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar atau sudah pernah dapat entah dari pelajaran sekolah atau dari siapapun, dari teman. Ada 4 jenis kasih. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak apa aja jenis kasihnya? Kalau ada yang tahu boleh bersuara ya. Di sini kita sambil komunikasi juga.
Ada yang bisa jawab apa saja? Kita tahu ada 4 jenis kasih. Siapa yang tahu? Pasti Miss May tahu ya. Tapi sebelum Miss May jangan jawab dulu ya Miss May ya. Ada nggak yang tahu? Adisti tahu nggak jenis kasih? Salah satu aja. Boleh. Kasih agape ya? Ya, betul. Ada agape ya. Saya catat kasih agape, betul. Ada lagi yang tahu selain agape? Jenis kasih. Misalnya sambil kipas-kipas ya, agak panas. Ada yang tahu? Jens tahu jenis kasih? Kasih persahabatan. Kasih persahabatan, ya. Nah, kasih persahabatan itu ada istilahnya. Tadi kasih agape. Saya belum jelaskan ya, tapi tadi saya catat ya, kasih persahabatan. Nah, ada lagi yang tahu kasih apa lagi? Jenis kasih? Kan lagu anak-anak banyak ya, KASIH gitu ya. Nathan tahu nggak jenis kasih lagi? Ada jenis kasih lagi, yang lain. Ada 2 lagi loh. Baik, kalau nggak tahu, Miss May tahu dong apa yang 2-nya lagi? Tadi kan kasih persahabatan, ya. Kasih persahabatan itu adalah istilahnya adalah filia. Jadi tadi udah disebutkan agape dan filia. Nah, Miss May tahu kan 2 lagi apa? Eros, Mbak Desi. Eros dan satu lagi Apa? storge. Ya. Nah, adik-adik ya. Jadi ada 4 jenis kasih, eros, storge, filia dan agape ya. Nah, kalau kita yang paling kita sering dengar adalah kasih agape, yaitu kasih Allah kepada dunia. Itu adalah jenis kasih tertinggi ya. Jadi kalau urut-urutannya jenis kasih itu ada yang namanya kasih eros. Itu tuh kasih antara laki dan perempuan. Mungkin kita kalau kita belum menikah, wah kita lagi naksir-naksiran sama si A atau sama si B atau siapa gitu ya. Nah, itu adalah kasih eros. Kita senang, kita perhatiin ya. Wah, kita pokoknya kalau mau jalan bareng, mau jatuh hati-hati. Wah, itu namanya kasih eros ya, perhatian dengan lawan jenis ya. Kemudian nanti akan jadi suami istri ya. Itu adalah kasih eros yang mendasari. Kemudian yang berikutnya adalah kasih storge. Mungkin adik-adik juga udah tahu ya, ada kasih storge itu kasih kepada keluarga, kepada kakak, adik ya, dan orang tua. Itu namanya kasih storge. Yang ketiga, kasih filia, itu yang tadi dikatakan kasih persahabatan. Contohnya kasih filia ya, kasih kepada sahabatnya. Contoh dalam Alkitab, misalnya kasih Yesus kepada Lazarus ya, ketika Yesus tahu Lazarus meninggal, sedih, Yesus sedih, menangis ya. Biarpun kemudian akhirnya Lazarus dibangkitkan lagi oleh Yesus. Itu Yesus memiliki kasih filia selain kasih agape tentunya ya. Dan kasih yang paling tinggi yaitu kasih agape, yaitu kasih Allah kepada dunia ini. Yang kita ingat banget ayatnya, hafalan yang sering banget dimintakan untuk kita ngapalin kalau anak sekolah minggu. Karena demikian besarnya kasih Allah kepada kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kasih agape ya, kasih yang tertinggi. Kasih yang tanpa syarat. Kasih agape itu hanya bisa dilaksanakan oleh 1 orang saja di muka bumi ini yang pernah memiliki kasih agape. Jadi tanpa syarat. Itu siapa? Yang kita tahu, yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memiliki kasih agape karena Dia mengasihi tanpa syarat. Dia tidak melihat dosa kita, Dia tidak memperhitungkan dosa kita. Kita ingat Tuhan Yesus waktu mau ditangkap oleh prajurit-prajurit, orang yang mau menangkap dia itu ditebas kupingnya sama muridnya Yesus. Tapi Yesus waktu itu menyembuhkan orang itu, padahal orang itu menangkap dia. Itu adalah kasih tanpa syarat. Yesus tahu bahwa dia akan dibawa untuk dihakimi dan dibawa ke pengadilan untuk disalib. Tapi dia mengasihi orang itu. Kita tahu Yesus waktu mati di kayu salib juga yang menjadi doa dia adalah ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Yesus waktu itu sedang dalam keadaan sakit ya karena tersalib ya.
disalib itu luar biasa ya, adik-adik ya, kita tahu ya, bukan main-main ya, tapi dalam kondisi dia kesakitan, Yesus bisa mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Nah, adik-adik, kenapa saya menjelaskan 4 kasih ini? Karena buat saya penting ya, menurut saya kita penting untuk memahami dulu keempat jenis kasih ini sebelum kita membahas tentang bagaimana kita dikasihi untuk mengasihi ya. Nah, jadi dari yang kita bahas dari 4 jenis kasih ini, nah kita definisikan lah ya, mungkin adik-adik punya definisi tentang kasih sendiri, tapi definisi yang menurut pengetahuan saya, definisi kasih itu adalah menerima seseorang, kita menerima seseorang dalam kondisi apapun dengan latar belakang apapun ya. Nah, tapi dari 4 jenis, karena ada 4 jenis kasih ini, tentu saja kalau kita mengasihi dengan kasih eros, pasti ada batasnya ya. Nah, maksudnya begini, selain kasih agape, keempat kasih itu ada ketiga kasih yang lain itu ada batasnya. Ketika suami istri bisa berantem ya, persahabatan, kita punya sahabat, punya teman, bisa putus, bisa musuhan, bisa nggak mau sapa-sapaan lagi ya, karena berantem lah, karena ini, karena itu. Kasih kepada teman juga seperti itu ya, kepada sahabat. Itu tadi ya. Kasih kepada keluarga. Ada ya yang berantem, adik kakak ya, banyak malah ya, mungkin bertahun-tahun nggak ngobrol ya, jangan sampai ya, karena nggak suka, ada satu hal yang membuat tidak suka, terus kita nggak mau sapa dia lagi, padahal itu kakak kita, adik kita, ya kita tidak boleh seperti itu, tapi itu terjadi. Nah, tapi kasih yang mau kita bahas sore hari ini, malam hari ini adalah kasih yang paling tinggi, yaitu kasih agape ya, kasih yang tanpa syarat ya. Jadi tanpa syarat. Kalau kita mau mengaku diri kita sebagai orang Kristen, maka kasih yang harus kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita bukan kasih eros, bukan kasih storge, bukan pilihan, tapi kasih agape ya. Berat nggak? Berat ya adik-adik ya. Untuk kita bisa mengasihi orang lain tanpa syarat, wah itu luar biasa. Mungkin adik-adik mikir, mana ada sih orang yang bisa mengasihi tanpa syarat? Pasti kita akan menuntut ketika kita memberi sesuatu, kita akan berharap. Saya menerima sesuatu, ketika kita memberi perhatian kepada seseorang, pasti kita berharap orang itu baik dong sama saya. Begitu orang itu tidak baik, pasti kita kecewa. Loh, kok dia begitu sih? Padahal saya udah baik loh sama dia. Gitu. Nah, adik-adik kembali kita baca dari firman Tuhan, Allah adalah kasih ya. Nah, adik-adik, kalau berbicara tentang Allah adalah kasih, itu nggak akan ada habisnya ya. Nah, cuma kita sedikit belajar dari latar belakang dari 1 Yohanes itu ya, kenapa Yohanes menekankan lagi bahwa Allah adalah kasih ya. Dikatakan dari bacaan yang saya terima ya, waktu itu jadi ada satu ajaran yang membuat bingung ya. Ajaran ini mengatakan demikian, kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah, tidak mungkin dia manusia, katanya gitu ya. Kalau dia anak Allah, kalau dia itu adalah Tuhan, tidak mungkin menjadi manusia, karena apa yang bersentuhan dengan dunia pasti menghasilkan yang jahat. Kita tahu ya, dunia itu sumbernya kejahatan ya. Kejahatan itu adanya di dunia. Ngapain Tuhan Yesus yang adalah anak Allah katanya jadi manusia? Seperti itu. Itu kata mereka ya waktu itu ya. Kemudian juga dia bilang, kalau kita diselamatkan dari dosa, berarti kita pisah dong dari urusan dunia. Harusnya kita suci dong. Kita kayak ya kalau kita tahu ya mungkin saudara-saudara kita yang beragama Hindu dan Buddha, pendeta-pendetanya itu mereka melepaskan keduniawian ya, pakai baju kain dililit doang, nggak pakai sendal, nggak boleh bawa apa-apa, benar-benar ya mereka pisah dari urusan dunia, tidak boleh menerima, tidak boleh usaha, makan hanya boleh, bukan tidak boleh menerima, makan hanya boleh mereka makan dari yang diberikan sama orang-orang ya, seperti itu. Kemudian katanya keselamatan itu tidak ada hubungannya dengan kesusilaan dan kasih kepada sesama manusia, katanya nggak ada hubungannya. Berarti kalau saya tahu saya punya jaminan keselamatannya itu buat saya sendiri. Oh, saya nggak peduli orang lain mau selamat kayak mau enggak kayak terserah mereka. Yang penting saya selamat sendiri, seperti itu. Nah itu ajaran yang waktu itu
beredar ya. Nah, tapi kan dalam hal ini seperti yang tadi kita sudah bahas di awal-awal bahwa ada jenis-jenis kasih. Dan yang terakhir adalah kasih yang tertinggi yang tanpa syarat itu. Dikatakan dalam 1 Yohanes ini ya, kita tidak bisa di ayat 20 ya, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mungkin kalau kita kebaktian sering banget kita dengar ayat ini ya. Tapi coba kita pelajari pelan-pelan ya. Ayat ini ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Ya, saya bilang nih, saya berdoa, aku mengasihi Allah. Tapi saudara saya jatuh di depan saya nggak tolong gitu. Saya lagi berdoa, saya nggak bisa dong nolong saudara saya, biarin aja dia jatuh, nanti tunggu saya amin baru saya tolong. Apakah itu mengasihi Allah? Ya. Nah, jawabannya tidak ya. Kalau kita lihat teman kita jatuh, kita harus tolong dulu lah ya, biarpun kita sedang mengadakan ritual keagamaan atau apapun ya. Jadi katakan kalau aku mengasihi Allah tapi kita membenci saudara, maka kita pendusta. Bohong, pendusta itu sama dengan bohong ya. Maksudnya ini ayat sebetulnya cukup keras ya. Tapi kita sering mengabaikan ayat ini, kita anggap itu ayat yang sering banget disampaikan oleh Pak Pendeta ya, ketika kita mengaku dosa dan Pak Pendeta mengatakan seperti ini, mungkin udah biasa buat kita. Tapi coba kita pelajari pelan-pelan. Jadi apa indikatornya kalau dikatakan kita mengasihi Allah ya? Harus ada indikator kalau kita ingin dikatakan mengasihi Allah, yaitu kita mengasihi sesama ya. Ajaran mengasihi sesama ini ada dan jelas dalam Alkitab ya. Jika kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Jika kamu disuruh jalan semil, jalan 2 mil. Jika ada saudaramu telanjang, kasih dia selimut, kasih dia baju. Itu ajaran Yesus ya, yang ditentang oleh yang lainnya, ahli-ahli Taurat ya, dan termasuk ajaran yang tadi ini yang mengatakan bahwa keselamatan tidak ada hubungannya dengan kesusilaan atau kasih kepada sesama ya. Nah, ini yang ingin diluruskan di 1 Yohanes ini ya. Jadi indikasi kalau kita mengatakan saya mengasihi Allah, apa indikasinya? Kamu sudah mengasihi sesamamu belum? Kamu kalau yang sudah sudah menikah, sudah mengasihi istrimu belum? Sudah mengasihi suamimu belum? Mungkin kalau masih berumah tangga, wah masih cinta-cintaan, masih sayang-sayangan, tapi begitu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, wah mulai deh kita mulai nggak peduli dengan istri, dengan suami. Nah, seperti itu ya. Atau yang adik kakak, bodo amat deh. Tapi begitu jauh-jauhan baru deh nyari ya. Aduh kangen sama kakak, sama adik gitu ya. Atau kepada orang tuanya, ada mungkin di antara kita yang anggap ya itu kan udah kewajiban orang tua. Kalau misalnya orang tua nyediain sekolah, nyediain ini, nyediain itu udah kewajiban orang tua. Nah, apakah betul kita? Betul memang di satu sisi orang tua punya kewajiban, tapi kita harus punya kasih ya. Kadang-kadang orang tua ada dalam kondisi-kondisi yang mungkin sedang tidak punya, sedang tidak ada. Nah, kita harus punya kasih, kita harus punya pengertian ya. Dan juga kepada teman ya, kepada teman itu yang paling mungkin ya, apalagi anak-anak remaja ya, anak-anak yang sekarang sedang usia-usianya sedang mulai mengenal dunia ya. Karena ini saya ada di KPR ya, jadi kita berbicara tentang dunia remaja ya. Dunia remaja ini dunia yang dimana kita sedang mulai kenal nih lingkungan kita. Oh ternyata lulus dari SMP masuk ke SMA beda ya, pergaulan di SMA ternyata seperti ini ya. Oh ternyata enak ya punya geng-gengan seperti ini ya. Enak ya punya teman dekat ya. Saya nggak maulah main sama yang lain, saya mainnya sama ini aja. Misalnya seperti itu. Pasti ada ya. Dan itu tidak salah kalau menurut saya, karena setiap orang pasti punya rasa nyamannya. Tapi kita harus punya kasih sebagai orang Kristen. Mungkin di sekolah kita ada anak-anak yang dibilang katanya sih tidak populer, malah sampai ada lagunya ya Cool Kid ya. Ya kita tahu ya lagu-lagu sekarang juga membahas tentang hal seperti itu ya. Saya bukan cool kid, saya nggak termasuk cool kid seperti itu ya, istilah-istilah seperti itu ada ya. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus
berbeda ya dari dunia ya. Karena apa? Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kalau kamu bilang kamu mengasihi Allah, tapi kamu membenci saudaranya, yang mungkin kita nggak usah, kita mungkin tidak membenci, tapi kita tidak peduli. Saya nggak benci sama dia, tapi saya nggak mau gaul sama dia aja. Saya nggak mau nyapa dia, yang penting kan saya nggak menyakiti. Saya nggak ngomongin dia. Tapi saya kalau ketemu ya saya diem-dieman aja, gitu. Jaga jarak misalnya ya. Nah itu sama aja kita tidak mengasihi ya. Jadi tuntutan kita sebagai anak Tuhan itu memang melebihi tuntutan dunia ya. Kalau dunia kan mata ganti mata ya, tampar pipi kanan, tampar lagi pipi kiri, mungkin seperti itu kalau dunia ya. Dan itu memang dalam perjanjian lama seperti itu ya. Bapak yang makan buah, anaknya yang menanggung seperti itu ya. Ada sebab akibat selalu ya. Tapi dalam hal ini kita belajar dalam kekristenan di perjanjian baru ini, ajaran Kristus yang adalah kasih itu jauh berbeda ya, dan tidak mudah ya. Mengasihi itu tidak mudah ya adik-adik ya. Mengatakan saya mengasihi kamu gampang, menyanyikan lagu ku kasih engkau dengan kasih Tuhan gitu, itu gampang ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan raja. Benar nggak kita ngelihat saudara kita ada kemuliaan raja? Jangan-jangan kita ngelihat teman kita, ih males banget nih ngelihat dia kelakuannya kayak gitu, ganggu-ganggu nih. Males banget deh, pokoknya mungkin ya dalam hati kita ngedumel, tapi kita nyanyi nih mulut nih. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, tapi dalam hati kita ngedumel ya. Apakah itu betul kasih ya? Terus kita bilang kulihat di wajah. Benar nggak kita ngelihat kemuliaan raja? Ya, bukan artinya kalau kita ngelihat saudara kita, teman kita cemberut terus kita ini enggak, tetaplah kita bersikap ramah ya. Mungkin dia lagi ada masalah yang membuat dia jadi nggak bisa tersenyum mungkin ya. Jadi kita juga tidak cepat mengambil kesimpulan ya. Nah, adik-adik, berarti kasih itu sifatnya satu yang kasih yang dari Allah yang kita pelajari sore ini adalah kasih yang tanpa syarat ya. Kemudian juga indikasi untuk bahwa kita mengasihi Allah adalah kalau kita sudah mengasihi saudara kita, lingkungan kita, orang tua kita, adik kakak kita, teman kita, bahkan musuh kita. Yang paling berat itu kata firman Tuhan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu. Waduh, itu berat banget ya. Boro-boro mau berdoa bagi musuh ya. Kalau bisa saya balas deh gitu kan. Itu godaannya berat banget ya adik-adik ya. Dan saya tahu ya tidak gampang ya adik-adik untuk sampai pada kasih yang betul, yang tertinggi ya. Tapi kita bisa loh, bukannya nggak bisa ya. Karena ini firman Tuhan ya. Kita tahu bahwa ada roh Allah yang menolong kita ya. Nah adik-adik, tadi yang saya sudah sampaikan, jadi untuk kita bisa mengasihi dan kita, kalau kita di sini kan judulnya dikasihi untuk mengasihi ya. Nah kita harus paham siapa sih yang mengasihi kita ya. Mungkin adik-adik sambil mendengar saya ngomong mungkin dalam hati gini, saya merasa tidak mendapatkan kasih, saya tidak merasa cukup mendapatkan kasih ya. Mungkin ada dari antara kita punya pengalaman yang dulunya pahit, mungkin kita merasa, ngapain saya mengasihi, saya juga tidak dikasihi. Ada yang begitu ya, pasti ada ya. Ngapain saya ngasihin orang tua saya, misalnya ya ini enggak di sini ya, tidak di GKP ya, mungkin di tempat lain ada anak yang seperti itu. Ngapain saya mengampuni orang tua saya? Ngapain saya harus mengampuni teman saya? Saya aja juga diperlakukan seperti ini. Seperti ya kita nggak tahu ya, mungkin ada ya kepahitan-kepahitan yang membuat kita tidak bisa mengasihi. Nah itu juga berat ya adik-adik ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita bereskan sebelum kita bisa mengasihi ya. Sebelum kita berbicara tentang dikasih untuk mengasihi ya. Nah jadi kalau kita merasa dikasih, sebetulnya ketika kita merasa kita dikasihi, kita akan dengan otomatis kita mengasihi orang. Ya, kita bisa melihat mungkin ada teman-teman kita yang kalau kita lihat kok dia baik banget ya, kok dia ramah ya sama orang. Kenapa ya saya nggak bisa kayak dia? Kok bisa ya dia nyapa semua orang? Ternyata kita lihat orang tuanya, wow, ternyata ibunya baik banget sama dia. Ternyata ibunya memperlakukan dia dengan sangat baik atau bapaknya memperlakukan dia dengan sangat baik. Terus kita mungkin mikir gini,
aduh kok bapak saya nggak seperti itu ya, kok ibu saya nggak seperti itu ya, kok keluarga saya tidak seperti itu ya. Terus sekarang saya harus mengasihi. Gimana ya caranya? Mungkin kita ada dalam hati kita pertanyaan seperti itu. Nah, adik-adik, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ketika kita datang mendekat kepada Allah, kasih akan Allah itu akan muncul dalam hati kita, ya, akan memenuhi hati kita, ya. Adik-adik tahu lagu Kasih dari Surga? Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, ya. Dan kasih dari surga itu memenuhi hati. Ya, jadi adik-adik, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kasih dari Allah, kita merasakan kasih Allah, mintalah kalau kita kekurangan, ya. Kita merasa kita tidak dikasih, Tuhan, tolong saya untuk bisa merasakan kasih Allah, merasakan kasih Bapa. Bagaimana caranya? Ya, kita berdoa, kita minta, ya. Kita minta. Karena apa? Untuk kita bisa mengasihi orang lain, kita harus merasa dulu kita dikasihi. Itu ya adik-adik ya. Kalau kita punya air nih di gelas nih ya, kita ada orang minta air minum ke kita, tapi air kita itu cuma segelas-gelasnya gitu. Kita mau kasih nggak ke dia? Saya ini lagi aus-ausnya, saya punya air di gelas. Terus tiba-tiba ada yang minta, bagi dong airnya. Jangan, saya juga nggak punya. Saya ini cuma tinggal segini-segininya nih punya saya. Pasti reaksi normal kita seperti itu ya. Tapi kalau kita punya air di jerigen, air atau di botol aqua, dan kita masih punya juga di gelas, pasti kita akan bilang, nih ambil, saya masih punya kok. Nah, seperti itulah ya kasih ya, ilustrasinya ya. Ketika kita tahu bahwa kita tidak kehabisan kasih, ketika kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah, kita akan dengan mudah mengasihi orang lain ya. Tapi akan sulit buat kita mengasihi orang lain ketika kita dalam kondisi merasa tidak dikasihi. Ya, bahasanya mungkin agak berbelit-belit ya, semoga dimengerti oleh adik-adik ya. Jadi maksud saya, untuk bisa kita mengasihi, kita harus merasakan dulu bahwa kita dikasih. Tapi kalau kita bilang, saya nggak dikasihi, berarti masih ada kepahitan. Saya masih nggak terima, bagaimana saya mau mengasihi? Saya nggak terima, saya dulu diperlakukan seperti ini. Saya dulu diejek sama teman saya. Sekarang dia minta tolong saya, maaf aja ya. Saya sekarang sudah sukses nih. Teman saya nih butuh pertolongan saya nggak mau nolong dia. Orang dulu dia jahat sama saya, misalnya. Nah, adik-adik, kalau kita punya kasih Allah, pasti kita akan melupakan apa yang dulu pernah dia lakukan. Bukan artinya kita melupakan dalam arti ya udahlah, saya memang begini orangnya, bukan begitu. Kita melupakan karena kita mengampuni, ya. Jadi ketika kita punya kepahitan, kita punya hal-hal yang mengganjal kita untuk bisa mengasihi, satu hal yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah mengampuni. Jadi mengasihi itu tidak bisa dilepaskan dari pengampunan ya. Untuk bisa mengasihi, kita harus bisa mengampuni, ya. Karena kita bukan Tuhan, kita bukan Allah, kita manusia yang bisa sakit, yang bisa luka gitu ya. Dan kita sering terluka ya, kita sering banget ya, tersinggung, marah, apa segala macam, gampang sekali. Tapi kita harus punya hati yang besar untuk mengampuni, ya. Ketika kita punya hati yang mengampuni, kita akan dengan mudah ya. Saya tidak bilang bahwa mengampuni itu gampang, tidak. Tapi kita bisa berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa mengampuni nih, saat ini saya masih sakit hati banget nih sama si A, ya, atau sama si B. Tapi saya mau taat, saya mau turut firman Tuhan. Kata Tuhan, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Saya mau mengampuni, Tuhan, tolong saya. Itu kan? Nah, begitu kita berdoa, amin, saya percaya itu Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita dan kita akan bisa mengampuni, ya. Jadi indikator mengasihi Allah adalah apakah kita sudah mengasihi sesama. Tapi indikator mengasihi sesama adalah kita bisa mengampuni dia, siapapun orangnya ya. Bahkan mungkin orang tua kita ya mungkin pernahlah kita dikasih label atau apa yang membuat kita, aduh kok ayah saya ngomong gitu ya, kok ibu saya ngomong gitu ya. Ya, seperti itu ya, itu pengalaman saya juga mungkin ada ya seperti itu. Tapi kita semua berproses ya, kita semua berproses dan saya percaya ketika kita berproses dan kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, saya percaya kita dimampukan ya. Jadi tidak gampang, tidak mudah, tapi bisa ya. Ya, sebentar saya.
Ya, oke. Ya, demikian adik-adik. Jadi untuk bisa merasakan kasih Allah, kita harus mengampuni dulu. Bukan hanya adik, kakak, saudara, teman. Karena kan kita harus mengampuni diri kita sendiri. Kita harus memberi maaf kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang kita menaruh target terlalu tinggi. Nih, misalnya saya pengen nilai saya A, nilai saya B, atau saya pengen keterima di sekolah A, sekolah B. Tiba-tiba saya nggak keterima nih. Terus saya jadi patah semangat dan saya nggak peduli dengan diri sendiri. Terserah deh, bodo amat deh. Pokoknya saya jalanin aja lah. Mau saya sekolah, mau lulus kayak mau enggak, terserah deh. Nggak seperti itu adik-adik ya. Kita harus mengakui dulu di hadapan Tuhan, ya Tuhan saya memang mungkin belum berhasil, tapi saya ingin berubah dan saya harus mengampuni dulu. Saya harus berdamai dengan diri saya sendiri ya. Kita harus berdamai juga dengan diri kita sendiri karena kadang-kadang diri kita sendiri yang menghambat kita untuk bisa mengasihi Allah ya. Bukan kadang-kadang, sering ya. Dan kita tidak bisa mengasihi Allah kalau kita juga belum mengampuni diri kita sendiri dan belum mengampuni teman kita, sesama kita, siapapun yang pernah melukai hati kita ya. Ya, baik adik-adik. Jadi demikian itu pengantarnya ya, pengantarnya. Dan selanjutnya bagaimana Kak Uwi, AA Uwi nih, apakah kemudian akan ada diskusi atau bagaimana nih? Saya kurang paham nih. Biasanya gimana? Mungkin kalau ada dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing atau ngomong boleh sih, ya. Di sini sih ada pertanyaan pendalaman ya. Ya kan? Saya bacakan mungkin ya di sini pertanyaan pendalaman. Kapan waktu yang tepat untuk mengasihi sesama dan mengapa? Ini dikaitkan dengan bacaan kita malam ini tuh tentang kondisi kita COVID ya. Katanya kan lagi COVID nih orang jadi pada egois nih. Teman-teman nih, udah jadi pada memikirkan diri sendiri ya. Maksudnya nggak peduli. Kemudian juga komunikasi jadi jarang ya. Mungkin kita nggak musuhan sama teman, tapi kita nggak peduli. Itu sama jeleknya ya. Tidak peduli itu sama juga dengan kita tidak mengasihi. Kita tidak menyakiti teman, kita tidak ini, tapi kita nggak peduli. Saya nggak peduli dia mau gereja, mau enggak, kayak dia mau ada, mau enggak, terserah deh. Nah itu juga tidak bagus ya, adik-adik ya. Jadi dalam hal ini kapan kita bisa mengasihi dan bagaimana ya konteksnya ini ya di sini. Oh maaf, saya baca lagi tadi pertanyaannya, saya ulangi. Kapan waktu yang tepat untuk mengasihi sesama? Ya, silakan kalau ada yang mau sharing. Enggak? Enggak, teman-teman, ada yang mau sharing? Mau sharing pengalaman boleh ya? Pengalaman pribadi juga boleh. Ya, silakan. Dari Adisti mungkin? Aku mungkin mau jawab pertanyaan aja kali ya. Oke, boleh. Kapan waktu yang tepat untuk mengasihi sesama sih? Saat-saat mungkin ada orang yang memang membutuhkan pertolongan gitu. Pasti aku berusaha untuk membantu lah gitu. Walaupun mungkin dengan hal yang kecil gitu. Terus ini sih mungkin pengalaman aku tuh sering banget kayak nanya ke teman aku mungkin yang udah lama, udah jarang chit-chat tuh kayak nanya apa kabar, gimana hari-hari. Nah ternyata itu tuh berimpact banget buat dia gitu. Bahkan dia tuh sampai seneng banget kayak ngerasa bahwa ternyata ada ya orang yang perhatian gitu. Mungkin kita ngira kayak hal kayak gitu kan hal yang apa ya, hal yang kecil ya. Iya, hal yang kecil atau bahkan kadang kayak penting gak penting gitu. Cuman ternyata itu benar-benar berimpact banget buat dia gitu. Dan dia ngerasa kayak bersyukur lah gitu. Mungkin itu kali ya dari aku. Makasih. Iya. Makasih Adisti. Ya, menyapa itu juga satu bentuk kasih ya. Jadi bentuk kasih itu kan hanya harus memberi, harus kalau saya nggak ngasih berarti saya nggak ngasih uang berarti saya nggak mengasihi dong, nggak begitu ya.
menyapa aja ya, itu udah Memberi bentuk kasih. perhatian lah ya. Iya, perhatian. Nggak dicuekin loh gitu loh, nggak dianggap nggak ada ya. Semua yang hadir disapa ya, siapapun. Silakan yang lain. Siapa yang mau sharing nih? Kayaknya ada yang buka nih, ada yang buka ini ya mic ya. Reva ya? Reva mau sharing? Gak kedengeran suaranya. Silakan yang lain kalau ada yang mau sharing. Maka dari Jens atau Andi atau Nathan, boleh nih Nathan. Kalau punya pengalaman boleh ya dibagi ya. Siapa tahu itu menguatkan teman-teman kita yang lain ya. Mungkin saya dikit ya, Mbak Desi ya. Oh iya, silakan. Mungkin yang hampir sama sih tadi kayak siapa Adisti ya. Jadi kita tuh memberi perhatian kepada orang lain. Mungkin yang udah lama nggak ketemu atau teman lama, mungkin hampir sama sih intinya kayak gitu, Mbak Desi. Iya. Ya, jadi sebetulnya kalau dibilang kapan waktu yang tepat untuk mengasihi sesama, setiap saat ya. Setiap saat kita diminta oleh Tuhan. Kan kita nggak ada dalam Alkitab tuh dibilang, kasihilah sesamamu. Kalau kamu lagi punya uang misalnya. Atau kalau kamu lagi ini, enggak ya. Kasihilah sesamamu manusia. Setiap saat ya, jadi tidak ada ukuran waktunya sebetulnya ya dari pertanyaan ini. Kalau menurut saya ya. Miss May mungkin mau menanggapi. Silakan Miss May. Oke, makasih Mbak Desi untuk firman-nya hari ini luar biasa ya. Banyak contoh-contoh dan penjelasan yang tadi Mbak Desi sampaikan. Ya, ya mungkin kalau tadi pada sharing mungkin ya kayak tadi Mbak Desi pernah bilang, mungkin ada kendalanya bagi beberapa orang yang kayak tadi Mbak Desi bilang dia cuma punya gelas, dia punya galon gitu. Jadi kadang-kadang karena mungkin tidak merasa dikasihi, lalu akhirnya bingung bagaimana untuk mengasihi orang lain gitu. Tapi dengan kita bersekutu bersama di sini kan kita mulai terbuka ya pikirannya gitu. Kalau misalnya atau mungkin kadang perasaan kita yang merasa tidak dikasihi gitu, yang akhirnya berimpact jadi kayak kita punya kayak apa sih Mbak Desi, kayak ada kesakit hatian yang akhirnya jadi bikin kita nggak bisa mengasihi orang lain gitu. Tapi di sini kan kita mau sama-sama belajar gitu ya, kalau ada kasih terbesar yang selalu kita rasakan setiap hari gitu ya, dari Tuhan Yesus. Mungkin ada yang tidak mendapatkan kasih itu dari orang-orang terdekatnya, dari orang tuanya. Tapi ada satu yang mungkin agak susah karena kita nggak kelihatan, padahal itu nyata selalu setiap hari. Kalau Tuhan Yesus tuh mengasihi kita. Bukti nyatanya adalah kita masih hidup sampai saat ini, diberikan kesehatan gitu kan, bisa menikmati hal-hal yang sedang kita nikmati sampai hari ini gitu. Lebih ke situ sih Mbak Desi, lebih bagaimana kita mencoba mengingat kasih Tuhan yang udah begitu besar, yang udah begitu banyak buat kita. Iya. Iya, betul banget ya Miss May ya. Jadi kadang-kadang karena kita menganggap biasa gitu loh. Kita menganggap biasa lah saya bangun tidur tuh biasa. Saya bisa makan biasa. Saya bisa menghirup udara segar biasa. Maaf ya, saya bisa buang angin biasa. Ternyata di rumah sakit orang harus masuk dengan juta-jutaan biaya gara-gara nggak bisa buang angin. Itu betul ya. Gara-gara nggak bisa buang air kecil ya. Itu satu hal ya. Biarpun artinya saya pernah diingatkan oleh Pak Pendeta. Lah, terus kalau orang sakit apakah kita tidak dikasih Tuhan? Enggak juga ya. Indikasinya bukan karena kita sehat atau karena sakit, tapi dalam setiap keadaan apakah kita bisa merasakan dalam hati kita nih, kita ada persoalan banyak, kita ada masalah banyak, tapi bisa nggak kita menyelesaikan dan kita masih tetap merasa damai? Nah, itu yang memang tidak gampang ya. Itu yang dibilang damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, kita suka dengar lagunya, kita suka tahu firman-nya, kata-katanya, tapi kita suka nggak berpikir mendalam. Maksudnya apa sih damai sejahtera yang melampaui segala akal? Yang di luar akal sehat kita. Saya lagi nggak punya duit, saya lagi sakit, saya lagi kesulitan, saya lagi dalam kendala besar. Tapi kok hati saya tenang ya? Kok bisa ya? Nah, itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal ya. Bukan karena saya punya uang saya damai sejahtera.
Bukan karena saya sehat, saya damai sejahtera. Tapi justru ketika saya tidak punya uang, ketika saya sakit, ketika saya dalam masalah, ketika doanya belum dijawab, misalnya pengen masuk sekolah atau mau masuk sekolah A, ternyata nggak masuk ke situ, apakah saya masih tetap damai sejahtera? Saya tetap percaya kepada Tuhan? Nah, itu yang nggak mudah ya, Miss May ya. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, tetap bisa. Caranya sama dari dulu sampai sekarang. Berdoa, bersekutu dengan Tuhan, ya. Tidak ada cara lain ya. Tetap berdoa, berkomunikasi. Silakan, dari tadi yang perempuannya sudah, mungkin dari yang laki-lakinya nih. Ini kayaknya dari tadi ada yang hilang ya, dari 12 jadi 10 nih. Cowok-cowoknya nih, ada lagi mau sharing? Ya silahkan, Andi, James, Reva, atau Nathan. Oh, ada 4 malah Iya, cowoknya ya. dapat. Betul. Cowoknya nih. Cowoknya jadi pendengar aja nih kayaknya nih. Jadi pendengar setia. Baik, kalau tidak ada ya Kak Uwi ya kayaknya. Ya, ini udah cukup kayaknya. Cukup ya. Baik, silakan saya kembalikan kepada Kak Uwi. Ya, terima kasih untuk firman Mbak Desi. Ya, sama-sama. Ya, seperti yang tadi Mbak Desi bilang, kita tuh kasih itu untuk setiap saat ya. Ya, sekarang kita lanjut ke persembahan. Tapi sebelum persembahan itu mungkin dari teman-teman pengurus ada pengumuman atau warta, Kania atau Adisti. Nanti sebelum doa syafaat kali ya. Oke, kita langsung ke persembahan ya. Persembahan ini, nas persembahan kita ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa melalui QRIS atau transfer ke rekening Mandiri, atau bisa nanti kalau ada yang mau ke gereja bisa masukkan ke kotak persembahan ya. Silahkan kan ya nyanyian untuk persembahannya. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, sebelum doa persembahan dan syafaat, mungkin dari pengurus Kania atau Adisti. Oke, aku ya. Untuk pengumumannya mungkin minggu depan, Sabtu depan kan kita ada PA gabungan ya. Tapi karena ada ibadah Sabtu Sunyi, jadi kita bergabung di Sabtu Sunyi ya guys ya. Jadi PA gabungannya kita tiadakan, kita ikutnya ke Sabtu Sunyi. Lalu ada pengumuman lainnya itu kelas katekisasi remaja.
bagi teman-teman yang sudah berusia minimal 15 tahun pada bulan Mei ini, kalian bisa ikut mendaftar untuk katekisasi remaja. Berkas-berkasnya itu yang pertama ada melampirkan akte kelahiran, juga melampirkan salinan surat baptis. Dari aku sih pengumumannya itu aja. Terima kasih. Sama-sama Kania. Untuk doa persembahan dan syafaat, saya minta untuk Mbak Desi ya. Ya, baik. Adik-adik, kita akan berdoa bersyafaat. Tapi untuk melengkapi sedikit kali ya, mungkin sedikit ya, mohon izin tadi untuk minggu ini kita ada banyak kegiatan sebetulnya ya, mulai karena kita memasuki Trisuci ya, 3 hari suci. Jadi bukan hanya Sabtu Sunyi, tapi mulai dari Kamis Putih, kemudian Jumat Agung dan Sabtu Sunyi, kemudian minggunya Paskah ya. Jadi baiklah kita menyiapkan hati kita juga selama seminggu ini ya. Baik, apakah ada pokok doa yang khusus untuk didoakan? Tidak ada, yang umum saja ya, kalau begitu ya. Baik, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sekalipun pada kesempatan hari ini mungkin tidak terlalu banyak dari kami yang bisa bergabung untuk berkebaktian dalam kebaktian remaja ini Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus hadir dan seberapa kami yang ada Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, Engkau menguatkan kami, Engkau menyegarkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu adalah ya dan amin, dan kami percaya firman itu juga yang akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada masa muda kami, bawalah kami untuk kami mengenal Engkau, ajarlah kami untuk kami boleh bisa melakukan kehendak-Mu seturut dengan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami juga untuk kami boleh menghayati kasih yang berasal daripada Engkau, dan mungkin kalau bagi kami itu mungkin masih banyak kendala untuk kami bisa mengasihi sesama kami, Engkau yang menolong kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mungkin pada saat ini mengganggu kami, mengganggu hati dan pikiran kami sehingga kami tidak bisa mengasihi sesama kami, tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah ajarlah kami untuk mengampuni sesama kami. Ajarlah kami juga untuk kami boleh menerima kasih Allah dan menerima pengampunan yang daripada Engkau Tuhan, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami bisa mengasihi, kami bisa memancarkan kasih yang dari Allah itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memilih kami bukan karena kebetulan, tapi ada rencana yang indah bagi setiap kehidupan kami, anak-anak muda Tuhan, pada masa remaja kami Tuhan. Kami percaya masa depan kami penuh dengan harapan Tuhan. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami, baik sekolah kami, baik pekerjaan kami, masa depan kami Tuhan, semua cita-cita kami, Engkau yang menyertai dan menolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami tetap berjalan seturut dengan kehendak Engkau. Kami berdoa untuk teman-teman remaja yang mungkin saat ini dalam kondisi sakit, yang kami tidak tahu, walaupun kami tidak sebutkan namanya, tapi kami berdoa bagi setiap mereka Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Mungkin mereka dalam kondisi fisik yang kurang baik, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi biarlah Engkau yang menguatkan dan menghibur mereka. Juga kalau ada di antara kami yang saat ini mungkin terkendala karena satu dan lain hal sehingga kami tidak bisa bergabung dalam kebaktian, kami berdoa untuk minggu depan dan minggu-minggu berikutnya, lebih banyak lagi anak-anak pemuda dan remaja yang bergabung Tuhan di setiap kebaktiannya. Tuhan tolonglah Tuhan untuk setiap anak-anak remaja di GKP Bogor untuk tetap dalam pergaulan yang diperkenankan oleh Engkau, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah setiap anak-anak pemuda dan remaja di GKP Bogor boleh melakukan banyak hal yang positif yang berguna bagi
bukan hanya bagi diri mereka, tapi juga bagi gereja, bagi keluarga, bagi tempat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk malam hari ini kami berdoa juga bagi pengurus. Mari Engkau memberkati pengurus, jajaran pengurus semua Tuhan, mulai dari ketua, sekretaris, semuanya Tuhan, juga yang tergabung dalam bidang-bidang Tuhan, mari Engkau yang memberkati setiap mereka dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap persiapannya Tuhan. Juga Engkau juga memberkati majelis koordinator KPR Tuhan, Miss May, yang terus mendampingi Komisi Pemuda dan Remaja. Berkatilah Tuhan, melalui komisi ini ada banyak anak-anak muda, ada banyak anak-anak remaja yang ditarik kepada Engkau Tuhan, terutama untuk anak-anak di GKP Tuhan. Biarlah Engkau menjadi satu daya tarik yang tersendiri Tuhan bagi anak-anak muda Tuhan. Bukan yang lainnya Tuhan, bukan hal-hal yang bersifat fana Tuhan, tapi biarlah Engkau yang menjadi daya tarik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, Engkau yang memberkati setiap orang tua kami Tuhan, dalam mencukupi setiap kebutuhan kami Tuhan selaku anak-anak remaja yang masih membutuhkan banyak hal Tuhan, banyak biaya Tuhan, baik untuk sekolah, baik untuk hal-hal lain. Berkatilah orang tua kami Tuhan dengan kesehatan, dengan berkat yang utama Tuhan, dengan kekuatan, dengan kecukupan Tuhan secara materi. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, yang mungkin tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Engkau menolong setiap kami Tuhan, Engkau menjawab setiap doa permohonan kami Tuhan. Ampunilah doa dan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampunilah kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Mungkin perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Ampunilah Tuhan dan tolonglah kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk kami boleh, untuk supaya Engkau boleh mendengar dan mengabulkan doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang berada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Mari Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Mari Engkau yang mengurapi setiap tangan yang sudah memberi dengan ikhlas Tuhan dan tulus hati. Seberapapun yang kami kumpulkan, kami percaya itu berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kita sudah belajar tentang bagaimana kita dikasihi Allah untuk mengasihi. Marilah kita melakukannya, tidak nanti, tidak besok, tidak hanya nanti lusa, tapi saat ini ketika kita bisa, kepada siapapun kita boleh melakukannya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, kebaktian selesai. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Kebaktian selesai, teman-teman. Sama-sama. Terima kasih, Mbak Desi. Dan nah, mungkin boleh on cam ya. Kita akan foto-foto untuk bersama nih. Mangga yang belum on cam. Ya, makanya gitu. Makanya gitu sih. Ya udah. Kania ya, minta tolong Kania atau Adisti ya. Besok mau pergi sama Bija sama Dora. Mau main-main. Aja deh. Ya. 1, 2, 3. Mau main mandi bola, disangkanya sombong. Wait. Satu, 2. Sudah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Terima Makasih. kasih. Tuhan Malam. berkati. Terima kasih semuanya. Sehat semuanya ya. Ya. Izin live ya. Ya, terima kasih Mbak Mbak Desi, Desi. makasih. Terima kasih Adisti, Kania. Wawi, Terima kasih semuanya ya. Dadah. Terima kasih.